Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Mari sama-sama kita awali kajian kita di malam hari ini. Kita buka dengan bacaan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini materinya adalah permuatan ulumul Quran. Dinamakan ulumul Quran, yakni ilmu tentang pelajari perlik-perliknya Quran, pernik-perniknya Quran, detailnya Al-Quran. Entah detailnya pengertian per kalimatnya maupun per hurufnya, atau muatan hikmah di balik ayatnya. Sedangkan pertemuan kali ini kita membahas ayat-ayat di Al-Quran yang bermuatan ilmu tentang broadcasting, tentang siaran dari Allah. Tepatnya ayat-ayat yang bermuatan perintah maupun larangan di dalam siaran tersebut. Mendengar istilah broadcasting, kita teringat dalam dunia internet, tepatnya bernama YouTube. Dalam suatu channel YouTube itu, video yang diupload oleh YouTuber, videonya itu ada 4 kategori videonya. Yang pertama ada video yang bersifat pribadi. Yang kedua ada video untuk publik. Yang ketiga ada video tidak publik. Yang keempat ada video khusus pelanggan. Ternyata di Al-Quran sama seperti itu. Bahkan Quran duluan mencontohkan malah. Cuma dulu kan belum ada istilah YouTube namanya Rasul. Tapi mengenai sistem maupun metode Allah dalam mengupload ayat, Allah dalam berfirman, beransur-ansur ayat itu bermuatan 4 ini. Jadi hikmahnya Allah itu menurunkan Quran secara beransur-ansur, ya karena bermuatan 4 ini. Enggak langsung 30 juz, bertahap. Jadi Jibril bawa ayat itu yang bermuatan 4 ini. Ayat-ayat broadcasting yang visibilitasnya itu maksudnya hanya bisa diakses oleh siapa aja bisa melihat ayat itu, atau siapa aja yang merasa terpanggil oleh siaran ayat itu. Sekarang contoh rinciannya. Kalau ayat yang bermuatan siaran dari Allah yang bersifat pribadi, contohnya apa? Yakni ayat-ayat atau surat yang bermuatan huruf-huruf muqatta'ah. Huruf-huruf yang di awal surat itu seperti kode akses, seperti password, seperti serial number. Jadi hanya Allah yang tahu, nggak ada yang tahu. Makanya dalam terjemahan bahasa tafsir dalam suatu surat, kalau ada ayat berhuruf muqatta'ah, ada keterangan hanya Allah yang tahu, karena nggak ada yang tahu. Ya kayak kita misalnya, saya pengen nyambung nih wifi, apa passwordnya, namanya password berbunyi apa, kodenya apa, ya terserah yang buat, jangan cari tahu kenapa kodenya itu, jangan cari tahu, nggak usah. Atau saya nggak setuju kalau passwordnya itu, nggak setuju percuma, nggak bisa diakses nanti, nggak bisa masuk aksesnya, sinyalnya. Sama di sini, Al-Baqarah awalnya alif lam mim. Kenapa alif lam mim ya? Oh enggak yang lainnya aja. Enggak usah cari tahu kenapanya. Memang seperti itu. Kalau nggak setuju, maksudnya saya nggak setuju, berarti kan nggak bisa baca. Harus baca. Karena menuju ayat dalikal kitabu harus melewati ayat nomor 1 alif lam mim, masalahnya harus dibaca meskipun nggak tahu artinya. Nah itu namanya siaran dari Allah berupa kode huruf yang bisa yang tahu, yang bisa nggak tahu. Nah karena manusia nggak tahu, maka manusia ada upaya untuk mencari hikmahnya. Hikmahnya apa ya? Al-Baqarah alif lam mim. Hikmahnya apa ya? Sudah ini ada muqatta'ahnya. Apa sih hikmah itu? Sesuatu bisa diambil manfaat, ada relevansi ke depannya, hikmah. Berikutnya ayat yang broadcasting bermuatan publik untuk umum. Nah ayatnya berawalan ya ayyuhan nas.
Jadi di berbagai surat di Al-Quran kalau nemu ayat ya yuan nasu, maka muatan ayatnya berpublik, nggak peduli manggil manusianya agama manapun kena semua. Entah agamanya muslim, non muslim terpanggil oleh siaran tersebut. Jadi hakikatnya adalah Quran itu hudan linnasi, bukan hudan lil muslimina, bukan hudan lil mu'minina, linnasi sebetulnya. Untuk Quran itu adalah kitab untuk seluruh manusia sebetulnya. Jadi masalah adalah tidak semua manusia mengimaninya, itu jadi masalah kan gitu. Nah, makanya Quran bermuatan juga untuk publik ayatnya, manggil manusia, ya nasu, wahai manusia. Manusia mana? Kena semua karena publik. Entah non muslim, entah dari suku apa, golongan apa, rasnya apa, kena semua oleh siaran dari Allah yang bermuatan publik itu. Berikutnya siaran yang tidak publik. Jadi hanya manggil yang beriman saja. Contoh kemarin pas Ramadan kita ngalami yang disuruh puasakan yang beriman. Alladzina amanu kutiba alaikum dan seterusnya. Ibarat gedung loh ya, ibarat gedung. Ramadan kayak gedung ibaratnya. Allah kan sebagai Shahibul Bait mengundang. Wahai orang baik, wahai manusia kampung sini yang beriman saya undang masuk gedung. Nah, yang belum beriman nggak saya undang. Oh berarti bersyukurlah kita itu dengan mengaku sebagai amanu beriman, maka Allah mengupload suatu siaran ayat berbunyi alladzina amanu. Karena kita tuh diundang apa tidak terserah yang mengundang. Namanya mengundang pasti kenal kepada si yang diundang itu. Kalau nggak kenal nggak akan diundang. Kalau lo nggak suka nggak akan diundang. Kayak kita lo buat hajatan. Kalau kita buat hajatan pasti kita ngundang orang-orang yang kita kenal, yang kita suka. Coba kalau musuh kita nggak sudi ngundang musuh kok. Orang saya benci nggak akan saya undang. Sama sekarang jamaah haji berangkat ke Mekah itu. Sama. Allah mengundang orang-orang tertentu saja bisa berhaji berangkat. Yang nggak diundang nggak akan berangkat. Meskipun si A, maaf ya, secara fisik sehat, secara materi punya banyak, secara pengalaman traveling udah pernah kemana-mana luar negeri, tapi ke Mekah nggak pernah. Itu ada. Berbagai negara dia pernah, ke Mekah nggak pernah. Kenapa? Allah nggak mengundang. Kenapa nggak diundang ya? Karena dia nggak beriman. Itu aja kesimpulannya. Bersyukurlah kalau bisa diundang berangkat. Nah, sama di sini. Kalau dinamano yang berhaji yang beriman, yang bertanggung puasa yang beriman, tidak publik berarti siaran yang berbunyi oleh dinamano. Dan satu lagi ayat yang bermuatan khusus pelanggan. Nah ini kita kan pengen jadi pelanggan ya dengan sebutan ya ibadi wahai hamba-hambaku. Jadi Allah manggil seorang nggak memanggil atas nama sebagai manusia atau memanggil sama keimanan orang beriman tidak, tapi hamba-hambaku, wahai hamba-hambaku. Ini panggilan paling akrab ini, wahai hambaku itu. Kalau alladzina amanu belum akrab ibaratnya, hanya kenal gitu aja. Tapi kalau ya ibadi hamba-hambaku, wah ini tingkat tinggi. Maksudnya kedudukan manusia kepada Allah itu paling tinggi adalah sebutannya seorang hamba. Apa hamba? Hamba itu pengabdi. Sekarang kita urut dari yang bersifat pribadi. Oh berarti keberadaan huruf-huruf muqatta'ah merupakan bentuk siaran broadcasting dari Allah yang bersifat rahasia. Maka hanya Allah sajalah yang tahu maksud dari huruf tersebut. Nah, semua ayat bermuatan siaran. Nah, sekarang visibilitas mengarah pada siapa? Ya siapa saja yang merasa terpanggil oleh siaran itu. Nah, termasuk huruf muqatta'ah. Secara bahasa apa sih muqatta'ah? Ada kata qata'a yaqta'u apa artinya? Putus. Kalau muqatta'ah terputus dari suatu huruf yang terputus dari rangkaian yang lainnya. Nah, meskipun terputus tetap menjadi satu kesatuan dalam surat itu karena masuk dalam nomor ayat. Ibaratnya kalau membaca harus dibaca meskipun nggak tahu maksud dari huruf itu. Kan huruf bukan kata. Kalau kata ada artinya. Kalau huruf misalnya huruf A, B, C, D, E kan nggak ada artinya. Ya kecuali singkatan.
kita paham. Misalnya BLM apa? BLM belum ya. SDH apa SDH? Sudah ya. TGL apa TGL? Oh saya kira togel ya. Itu tanggal, saya kira togel. Tanggal ya. Nah, ini kode namanya TGL. Nah, sama seperti ini. Jadi huruf muqatta'ah. Dari berbagai macam surat di Al-Quran yang bermuatan muqatta'ah, dari banyak contoh suratnya saya ambil satu aja, termasuk surat pilihan. Bukan pilihan terkenal, pilihan saya maksudnya. Surat pilihan. Tepatnya saya milih surat yang terkenal namanya surat An-Naml, semut. Surat An-Naml, surat semut. Berawalan Tosin. Tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin. Kalau diartikan tilka ayatu, itulah ayat-ayat Al-Qur'an wa kitabim mubin, dan kitab yang menerangkan. Ayat nomor 1 surat An-Naml berawalan kode akses Tosin, ibarat password Tosin, ibarat serial number Tosin. Apa artinya? Enggak ada yang tahu. Nah, akhirnya para ulama dalam ahlinya ilmu Quran meneliti. Nah, setelah diteliti ternyata ada hikmahnya. Kenapa kok surat An-Naml berawalan Tosin ya? Kok enggak alif lam mim? Kok enggak alif lam ra? Kok enggak kode yang lainnya maksudnya? Nah, setelah diteliti, dihubungkan secara sudut pandangnya angka-angka di Al-Quran secara sistematis, ternyata huruf to itu jumlah di surah An-Naml 27. Huruf sin di surah An-Naml 93. Nah, ini saya komentar ini. Jadi huruf to jumlahnya 27. Huruf sin 93. Maaf ya, ini saya komentar. Hanya orang yang menganggur sajalah sempat ngitung tok sin. Kita kan sibuk semua di sini. Sibuk bekerja, sibuk sekolah, sibuk kuliah. Ini gak koper gitu. Tok sin. Jadi kalau kita ingin tahu Ustaz kenapa Al-Baqarah alif lam mim awalannya, jawabannya adalah ya silakan dihitung, siapa tahu ketemu jawabannya. Dari segi angka-angka jumlah hurufnya itu, alifnya berapa di Al-Baqarah, lamnya berapa, mimnya berapa. Ini kalau koper loh ya. Kalau nganggur dihitung, nanti ketemu jawabannya. Al-Baqarah kan panjang 200 lebih. Toksin. Nah, ternyata di istilah Jawa digaduk-gaduk namanya. Ternyata 27 itu angka apa ya? Isyarat urutan surat An-Naml surat ke-27. Nah 93 itu angka apa ya? Isyarat jumlah ayat. Oh berarti Al-Quran itu sistematis, dari mana pun nggak ada kelemahannya, termasuk angka-angka di Al-Quran nggak ada angka yang mubadir, nggak ada angka sia-sia, semuanya terpakai oleh yang lainnya. Bersyukur kita bangga punya Quran, nggak ada celah untuk cari kelemahannya, bahkan secara angka-angka sekalipun tersistem. Meskipun turunnya itu tidak mutuh satu Quran, satu kitab, turunnya secara beransur-ansur, tidak berurutan, tapi ternyata ayatnya tersistem. Nah, ini namanya hikmah. Hikmahnya apa ya? An-Naml Tosin. Kalau hikmah ya banyak jawabannya, dari sudut pandangnya apa? Ini sudut pandang dari segi matematis Al-Quran, matematika. Ini satu. Di contoh surat An-Naml termasuk kategori surat yang berawalan huruf muqatta'ah. Ustadz, emangnya berapa jumlah surat yang ada huruf muqatta'ah itu? Jumlahnya 29 surat yang suratnya awalnya huruf muqatta'ah. Surat An-Naml apalagi? Ya kurang 28 tentunya kan gitu. Ya, silakan cari sendiri, saya nggak hafal. Karena saya hafal, saya tulis akhirnya. Nih daftar nama suratnya. Daftar nama surat di Al-Quran yang bermuatan huruf-huruf muqatta'ah. Misalnya Al-Baqarah alif lam mim, Ali Imran alif lam, Al-A'raf alif lam mim shad, dan seterusnya ya. Jumlah suratnya ada 29 surat yang berawal huruf muqatta'ah. 29 surat. Ternyata setelah diteliti lagi, surat yang tengah-tengah dari indeks 29 itu surat ke-29. Namanya surat Al-Ankabut. Jadi oleh Allah meskipun turunnya surat itu tidak urut turunnya, tapi terbukukannya tersistem. Nah,
Surat huruf muqatta'ah jumlahnya 29. Dari 29 surat, tengah-tengahnya surat ke-29 Al-Ankabut. Karena sebelum Al-Ankabut 14 surat, setelah Al-Ankabut 14 surat, tengah-tengah 29. Oh, berarti huruf muqatta'ah kayak jaring laba-laba. Jaring laba-laba. Laba-labanya standar tengah-tengah. Nah, ini hikmahnya ya. Al-Ankabut Allah taruh di surat urutan ke-29. Coba misalnya dirubah. Surat Al-Ankabut surat urutan ke-20. Berarti Quran ada kelemahannya, nggak sistematis. Nah, ini contohnya. Kode-kode akses dari Allah di berbagai surat. Al-Ankabut surat di tengah-tengah. Bukan tengah-tengah Quran, tengah-tengah dari berbagai surat yang ada kode akses huruf-huruf muqatta'ah. Tengah-tengahnya dia 29. Serba 29. Jumlah suratnya 29. Tengah-tengah suratnya surat ke-29. Nah, bangga kita ya punya kitab itu penuh mukjizat. Bangga kita ya. Harus bangga. Nah, tanda bangganya apa? Ya pas baca Quran, ngaji Quran merasa seneng. Seneng, maksud seneng punya Quran seneng. Bangganya itu. Nah, ini satu tentang siaran broadcast dari Allah yang bermuatan pribadi. Allah yang tahu. Yang nggak ada yang tahu. Yang kedua, ada juga ayat bermuatan siaran untuk publik. Apa ayatnya berawalan ya ayyuhan nasu wahai manusia. Nah, kalau nemu ayat di Al-Qur'an berawalan ya nasu itu bersuara kepada manusia, siaran bersifat maklumat. Apa sih maklumat? Untuk diketahui. Diketahui. Makanya istilah harap maklum berarti harap untuk diketahui. Dikata alima ya'lamu mengetahui. Jadi Allah mengharapkan barang siapa ketika baca ayat itu yang berbunyi ya nasu, maka dia ngaku sebagai manusia merasa terpanggil, merasa tersentuh, merasa ibaratnya disenggol, merasa ibaratnya dijapri oleh Allah, dijapri manusia. Harusnya merespon karena ini siaran, namanya siaran kan untuk direspon, disiarkan. Ya nasu wahai manusia. Nah, dari berbagai ayat di Al-Quran yang berawal ya nasu banyak ayatnya banyak. Dari banyak itu saya ambil yang terkenal. Satu aja contohnya. Karena waktunya pendek. Tepatnya surat yang berawalan ya ayyuhan nasu saya milih Al-Baqarah 168. Tema tentang masalah perintah makan halal. Saya baca dulu ya per kalimatnya. Ya ayyuhan nasu wahai manusia, kulu makanlah oleh kalian. Mimma dari apa yang fil ardi di dalam bumi, halalan thayyiban yang halal lagi pula baik. Wala tatabi'u dan jangan kalian mengikuti khutuwati syaitan, langkah-langkah setan. Jadi ketika saya bilang langkah-langkah setan oleh kiri ya, kalau bilang setan nanti tersinggung nanti baper. Langkah-langkah setan, langkah-langkah oleh kiri coba gak kena setan. Sana setannya di sana lagi. Kalau kita baca Quran kata setan, noleh ke sana aja. Jangan ke depan, nanti tersinggung orangnya. Ustaz bilang setan noleh ke saya. Langkah-langkah setan. Baper setan ini. Ya. Jadi lanjutannya innau sungguhnya dia si setan itu lakum bagi kalian adun mubinun musuh yang nyata. Mubin adalah bukan nyata pengertian kelihatan kasat mata, tapi nyata pengertian pernyataan sikap bermusuhannya itu sudah dinyatakan semenjak awal zamannya Adam itu. Jadi musuh yang nyata yakni sikap permusuhannya sudah dinyatakan semenjak awal. Dari zamannya Nabi Adam sampai zamannya Adam Malik, zamannya Adam Yordan, zamannya Adam sepanjang zaman bawahnya. Aduun mubin musuh yang nyata. Ini menarik di sini apa menariknya itu? Ternyata oleh Allah dalam siaran broadcastingnya kepada manusia itu untuk perintah makan halal. Wahai manusia makanlah yang halal. Jadi kalau kita lihat ini ya, ini contohnya.
produk-produk di pasaran itu ya, itu ada stempel MUI atau kode halal. Jadi seakan-akan selama ini kita tafsirkan bahwa seluruh produk yang ada stempel halal itu seakan-akan diperuntukkan kepada konsumen yang muslim, kan gitu kesannya. Bener kan ya? Nah, diharapkan kita masuk minimarket, masuk supermarket, mau beli apa? Cari yang halal. Gitu. Jadi seakan-akan kata-kata hal itu untuk ngasih kepada muslim saja, padahal di Al-Quran perintah makan halal seluruh manusia. Non muslim pun Allah perintahkan makan halal sebetulnya. Terbukti an-nasu publik, ini publik, nggak berbunyi yaladina manu kulu, nggak gitu ayatnya, nggak nyuruh beriman, nyuruh manusia. Nah kita tanda tanya akhirnya. Lah kalau manusia disuruh makan halal secara umum, nggak peduli agamanya apa, rasnya, golongannya apa, terus mereka yang non muslim makan halal itu, kalau mereka non muslim beli produk yang halal, untungnya apa bagi mereka kalau kita makan halal? Kalau itu kan jelas, saya muslim, saya beriman, milih yang halal, jelas ada dasarnya karena saya ngimani Quran, makan halal. Lah kalau mereka yang tidak beriman, kok disuruh Allah juga makan halal, apa untungnya bagi mereka? Coba kita mikir, kalau perintah makan halal siarannya Allah kepada manusia, berarti semua manusia kena. Mau sosialis, nggak peduli agamanya apa kena. Nah kalau semua manusia kena, berarti mereka yang belum Islam itu apa untungnya bagi mereka kalau makan halal? Kalau kita kan jelas untung kan, karena kita ngaku beriman di Islam pasti menghalal. Kalau haram kan berarti kan nggak patuh pada perintah Allah. Ini kan perintahnya pada manusia ini. Nah, coba ditebak, apa untungnya mereka non muslim kalau makan halal? Padahal nggak nyembah Allah. Ayo, apa untungnya? Bingung kan kita kan? Kenapa kita bingung? Ya, yang harus jawabnya mereka non muslim itu bukan kita. Jadi halal apanya? Halal secara fisiknya, maksudnya jangan makan daging babi, makanlah daging ayam, namanya halal secara fisiknya. Atau cara mendapatkannya, jangan nyuri barangnya orang, jangan makan harta meskipun barangnya halal, tapi kalau cara mendapatkannya nggak halal, jadi statusnya haram. Jadi halal secara dua, fisiknya maupun cara makannya. Perintah kepada manusia ini. Nah, kita tanda tanya, apa untungnya manusia makan halal? Manusia non muslim loh ya. Jawabannya sederhana. Allah itu pingin, hikmahnya ya, kalau manusia yang di luar Islam makan halal, itu tanpa dia sadari seakan sudah mengamalkan ajaran Islam. Secara amalan, hanya beda akidah aja. Secara amalan, makan yang halal-halal. Nah, barang siapa, ini mereka non-muslim, barang siapa non-muslim makan halal, maka berpotensi gampang dapat hidayah. Ibarat gelombang radio itu loh, gelombang radio. Kalau gelombangnya itu frekuensinya tepat, maka kita bisa dengar radio itu bisa komentar, bisa tune in, frekuensinya tepat. Jadi barang siapa orang non muslim kok makan halal, berarti frekuensi hati dia itu mendekati Quran, nah gitu. Hanya tinggal klik aja, tinggal klik yang idahnya aja. Mana contohnya? Banyak. Nah dari contoh saya dengan satu yang terkenal, sahabat terus namanya Umar bin Khattab. Umar dulu ketika di Mekah belum muslim loh ya, masih musyrik, masih nyembah berhala. Umar itu ya tanpa beliau sadari sebelum muslim loh ya, sudah mengamalkan ajaran Islam. Dalam hal apa? Macam-macam. Misalnya, ingat ya, Umar termasuk petinggi Quraisy Mekah, petinggi. Jadi disegani, omongannya dan sebagainya. Nah, Umar terkenal tegas, terkenal adil, bijaksana, nggak pandang bulu. Jadi masalah hukum di Mekah itu Umar tuh menguasai. Pokoknya ada harus lurus, nggak bisa tawar-tawar. Nah, tegasnya Umar, adilnya Umar itulah dia tanpa dia sadari mengamalkan ajaran Quran, adil, bijaksana, bela yang lemah dan sebagainya. Nah, jadi frekuensi hati Umar sudah tune in dengan Quran. Nah, akhirnya apa? Gampang dapat hidayah dengan. Nah, apa tanda gampangnya itu?
Lah Umar itu masuk Islamnya sederhana kok, disenggol dengan satu ayat dikit aja langsung lepek-lepek. Jadi Umar itu masuk Islam bukan karena diceramai Rasul, enggak. Bukan karena dituturi Rasul, enggak. Kenapa? Karena dengar orang baca Quran tersentuh satu ayat tuh, surat Toha satu ayat, langsung lepek-lepek artinya. Berarti disenggol hidayah dikit aja, gampang masuk Islam Umar itu, gampang akhirnya. Ini berarti barang siapa mereka non muslim kok makannya halal, berpotensi masuk Islam suatu ketika. Yang paling parah adalah sudah non muslim makannya yang haram-haram, benci Muhammad, benci Quran, parah malahan. Nah, artinya frekuensinya selalu nggak pernah tepat dengan frekuensi Quran, nggak pernah tepat, nggak bisa tune in, nggak satu frekuensi. Nah, makanya perintah makan halal untuk manusia, ya nasu, berarti label halal mui itu hakikatnya adalah untuk seluruh manusia sebetulnya. Karena ayatnya, broadcastnya Allah, siarannya ya nasu. Berikutnya, ada juga siaran dari Allah itu yang tidak publik, yang berbunyi ya ladina manu. Kalau seruan kepada orang beriman merupakan bentuk broadcast siaran yang bersifat undangan, maka bersyukurlah sebagai tamu yang diundang. Pas Ramadan kita diundang untuk amalan puasa. Pas bulan haji diundang untuk berangkat haji. Di luar bulan haji diundang untuk berangkat umroh. Nah, pas perbuatan amal baik diundang untuk beramalan itu. Jadi alladzina amanu itu yang tidak publik. Allah manggil yang diantara manusia yang banyak, yang dipanggil alladzina amanu saja. Jadi bersyukurlah kita sebagai orang beriman itu dipanggil oleh Allah, panggilannya bernada undangan. Contoh, innallaha sungguhnya Allah wa malaikatahu dan para malaikatnya yusalluna, mereka bersolawat secara bahasa salat itu memuji ala nabi, atas nabi. Ya ladina amanu, orang beriman, sallu, pujilah, bersolawatlah, pujilah alaihi, atasnya atau kepadanya, wasalimu, dan sampaikan salam kalian kepadanya, tasliman secara langsung, secara live ibaratnya. Jadi salamnya kita kepada Nabi itu live, langsung, lintas dimensi. Rasul sudah meninggal, alamnya lain, kita alam fisikal, tapi sholawat kita, salam kita tembus lintas alam. Rasul dengar, Rasul bales. Jadi makanya pas orang haji berangkat, gelombang pertama mana arahnya, ke Madinah, gelombang kedua ke Mekah langsung. Saya titip ya, kalau Anda sempat ke Raudhah titip, sampaikan salam untuk Kanjeng Nabi. Karena dengan harapan, dengan menyampaikan salamnya pas di sana itu ya semakin dekat. Ya Rasul, Assalamualaikum. Salimu wa tasliman. Oh, berarti barang siapa mengamalkan suatu amal kebaikan itu ibaratnya diundang Allah masuk areal gedung yang penuh kebaikan, penuh suatu perbuatan mulia-mulia. Maka bersyukurlah kita mengamalkan itu. Bersyukurlah. Mengamalkan baca Quran, mengamalkan bersedekah, mengamalkan apapun yang kebaikan, ibaratnya kita diundang untuk mengamalkan itu. Syukurlah diundang. Jadi dengan harapan kita mengerjakan sholat, puasa atau berangkat sebagainya itu nggak merasa terpaksa, merasa bangga, diundang. Contoh sederhana gini, sederhana. Nanti malam ya praktekkan. Ya Allah, Bismillah, ini bahasa Jawa atau bahasa Indonesia campur ya. Ya Allah, dalu niki kula badhe sahare. Bismillah ya Allah, yang jenengan benjing subuh itu ngundang kula untuk sholat subuh. Maka ya bangunkanlah. Tapi jika engkau tidak ridho dengan kula, maka bangunkanlah di waktu atau jam yang engkau paling ridhoi. Ternyata ini ngetes ini tanpa alarm, tanpa jam waker, bangunnya 5:30 ternyata aku. Nah, ini berarti orang sini, oh berarti Allah nggak sudi ngundang saya ya. Berarti saya itu termasuk perbuatan saya masih ada yang buruk sehingga Allah nggak sudi untuk masuk undangan gawe besar jam bersolawat sholat subuh. Harus tobat saya itu, harus tobat berarti.
Semoga besok Senin Selasa saya diundang Allah untuk subuh. Ya ke sana, berarti Allah tuh ridho saya bangunnya 5:30. Allah nggak ridho kalau bangun 4:30. Allah nggak ridho saya diundang subuh, nggak ridho berarti. Malu saya itu ya, malu ngaku beriman, tapi nggak diundang oleh Allah untuk bersama-sama gawe besar acara subuhan itu. Nah ke sana. Oh berarti sholat adalah suatu undangan berarti. Maka bersyukurlah bisa bangun subuh, bersyukurlah bisa maghriban isaan gitu. Bersyukurlah, nggak semua orang bersedia datang loh, nggak semuanya. Meskipun rumahnya dekat masjid musola, nggak semuanya kok. Bener kan ya, nggak semuanya. Berarti Allah tuh mengundang itu apa ya, spesifik berarti. Nah, ini, jadi mari kita ketika sholat pun merasa bangga karena diundang. Nah, ini yang tidak publik. Lah kalau ayat untuk pelanggan, gimana pengertiannya pelanggan itu? Nah, saya buka catatan. Ada ayat berbentuk broadcasting siang untuk pelanggan. Siapa sih para pelanggan? Ya ini orang yang istiqomah online, wirid dzikirnya online kepada Allah. Maka seruan ayatnya ya ibadi bentuk siaran service area dalam naungan rahmatnya itu. Barang siapa handphonenya mati, si A punya handphone tapi mati, si B hubungi, maaf, nomor Anda 7 berada di luar service area ya mati masalahnya. Nah, benar kan ya? Sama di sini, masjid ini service area rahmat ini. Lalu kita masuk masjid tapi hatinya maaf ya di luar, ya kayak mati handphonenya, ya, percuma nggak servis. Nah, ini ya, service area. Nah, nih, wahai hamba-hambaku pelanggan. Nah, barang siapa langganan chatting dengan Allah, apa chatting wirid dzikir, selalu ingat Tuhan dalam segala keadaan maksudnya, itu di service Allah. Service apanya? Dalam segala hal, minta apapun di service turuti. Nggak pengen ini, Allah hindarkan supaya selamat. Pokoknya di service atau di service area kok. Karena pelanggan. Contoh misalnya ya, saya punya toko, si A selalu kulaan ke tempat saya. Langganan saya si A itu selalu bayarnya tepat, bon-bonannya selalu tepat, nggak pernah nunggak. Suatu ketika nunggak, saya maklum kenapa? Pelanggan, sampai percaya, saya masih percaya saya. Kenapa pelanggan kok? Molor 3 hari bayarnya nggak masalah, pelanggan. Sama kalau kita kepada tuh online-nya dzikir itu non-stop selalu ingat Tuhan, maka kita kepelicuk atau berbuat dosa dikit aja gampang diampuni karena pelanggan. Gampang diampuni, gampang, gak ribet. Kalaupun dosanya besar, gampang diampuni. Pelanggan kok. Nah, contohnya ayat bermuatan pelanggan. Qul wahai Muhammad, katakanlah pada mereka, katakanlah ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Hamba yang mana? Alladzina asrofu, orang-orang yang keterlaluan. Asrofu itu keterlaluan buru-burunya. Ala anfusim atas diri mereka. Walat la taqnatu, janganlah dalam berputus asa min rahmatillah, dari rahmat Allah. Innallaha sungguhnya Allah yaghfiru dzunuba jami'an, Allah itu mengampuni dosa seluruhnya, semuanya. Innahu sungguhnya dia wal ghafuru, dia maha mengampun, rahim maha penyayang. Titik. Jadi sikap Allah kepada hamba-hambanya itu yang asrofu, yang keterlaluan dosanya itu enggak bersikap benci, merangkul, kasihan, ampuni, langganan diampuni. Hari Senin tobat, Selasa kumat, Rebu tobat lagi, besok kumat diampuni, besok kumat lagi tobat diampuni, langganan enggak apa-apa. Allah ini, wahai hambaku yang keterlaluan, Allah yaghfiru dzunuba jami'an. Jangan putusnya Allah, saya kok gini ya, saya kayaknya nggak patut diampuni. Bukan, jangan gitu. Ingat bahwa ini hikmah saja. Sebesar apapun dosa kita, itu dibanding rahmat Allah kecil, nggak ada bandingannya, kecil. Ibarat bedanya haji sama umroh itu gini. Kalau orang berumroh, ibaratnya dia itu kayak gelas isi air. Airnya keruh. Kenapa keruh? Karena kita di Indonesia banyak dosanya. Berangkat umroh.
Umroh kan intinya di dalam Ka'bah situ, di dalam Masjidil Haram. Apa intinya umroh? Cuma 2 kok amalannya, tawaf, sa'i, selesai, nggak ada yang lain. Tawaf 7 kali, sa'i 7 kali selesai, nggak ada yang lain. Ibaratnya di tempat Ka'bah itu umroh itu. Nah, karena dia umroh ibarat gelas isi air yang keruh, maka karena dia umroh, keruhnya itu dikeluarkan, dicurahkan. Nah, ini hikmahnya Ka'bah hitam ya, dicurahkan itu. Keruhnya manusia nempel sama itu, karena curhatnya orang umroh itu di Ka'bah semuanya, nempel hitam semua akhirnya Ka'bahnya. Nah, semua keruh dikeluarkan, maka bening kan, pulang ke Indonesia, bening, maka semangat ibadahnya. Ibarat storm itu full umroh. Kalau haji lain lagi ilustrasinya. Haji ibarat orang gelas isi air, airnya keruh karena biasanya banyak di Indonesia. Pergi haji, intinya haji bukan di Masjidil Haram, tapi di Arafah, kata Rasulullah, haju Arafatun. Intinya haji itu wukufnya, bukan tawaf sa'inya, wukufnya intinya itu. Arafah itu kayak kolam, isi air, kolam. Nah, jamaah haji kan airnya keruh, karena dia ikut wukuf, jadi keruhnya satu gelas ditumpah ke kolam, biar nggak kelihatan keruhnya. Kalau sama bini kolam nyeduk, air yang baru, pulang ke Indonesia, bening airnya. Bedanya umroh air yang lama cuma bening, orang haji airnya baru bening. Ini ibarat air. Sama bahaya banggaku yang keterlaluan dosa di Indonesia, umrohlah, berhajilah. Nah, karena dengan itu diampuni sih. Ibarat handphone sekarang. Karena saya di Indonesia itu ngedrop iman saya, malas ibadah, malas berzikir, malas ngaji. Berarti kan ngedrop itu lowbat. Maka saya umroh ibaratnya tuh saya dicas di saya di Ka'bah, dicas sampai penuh strumnya baru pulang. Boleh ke rumah Indonesia semangat ibadah lagi, strumnya masih banyak. Itu umroh. Ibarat handphone dicas gitu. Kalau haji lain lagi, ibarat handphone sekarang saya lowbat di Indonesia amal ibadah, berangkat haji. Nah, haji di Arafah bukan dicas tapi ganti baterai baru, baterai lampu buang ganti baterai baru, dicas 6 jam. Makanya wukuf kan 5 jam 6 jam dicas lama di Arafah supaya penuh full. Pulang ke Indonesia semangat ibadah lagi. Umroh baterai lama tapi full strumnya, kalau haji baterai baru full strumnya. Hamba pelanggan. Jadi pelang itu enak, gampang diampuni. Contoh sederhananya sebagaimana Pak contohkan di sini. Contoh pelanggan. Saya dengan si A itu akrab, sering chattingan, sering japrian, akrab. Karena akrab langganan menyapa, langganan tegur. Karena langganan, maka ketika dua-duanya masuk supermarket, minimarket, saya mau beli pulpen. Nah, ketika mau beli, waduh, lali dompetnya kari gitu. Nah, tapi karena saya teman akrabnya si A, maka dengan si A saya kode gini, wes A ini ya, dia bilang beres, maksudnya apa? Dibayari beres. Saya nggak perlu pakai bahasa formal, wes si A, apakah Anda bersedia bayari saya? Nggak perlu gitu. Akrab kok ngapain izin bahasa formal? Langsung kode ini ya beres. Sama di sini kepada Allah. Barang siapa akrab, pelanggan, maka berdoa nggak usah bertele-tele, makbul kok. Meskipun nggak fasih makbul, bahkan nggak usah diucapkan, diem aja dengan nice air mata, kode air mata, Allah paham makbul kok. Karena pelanggan. Coba kalau nggak pelanggan, harus banyak prosedur untuk Allah ampuni, untuk Allah kabulkan doanya itu. Kalau saya nggak keras sama si A, masuk minimarket, saya beli pulpen, lali nggak gue duit, mau bayar nggak bisa. Karena nggak akrab loh ya, izin dulu. Anda mau nggak bayar saya? Saya ketinggalan nih. Oh ya nggak apa-apa, sabar. Jadi izin dulu. Apa? Karena nggak akrab, izin dulu. Cuma kalau akrab pelanggan. Nah, berarti broadcastnya siaran langsung dari Allah. Kenapa secara langsung? Karena Quran berlaku sepanjang zaman. Secara langsung Al-Quran itu. Bermuatan yaya nasu maklumat manusia. Berupa ladina manu undangan. Dan ya hamba-hambaku servis area. Rasul Muhammad ketika Isra Mi'raj Allah panggil dengan istilah asra bi abdihi lailan, asra bi abdihi, asra memperjalankan pada malam hari, abdihi hambanya, enggak berbunyi asra bi Muhammadin, asra bi rasulihi, asra bi nabiyihi, enggak gitu, tapi bi abdihi hamba.
Hamba, Muhammad hamba apa hamba? Pelanggan. Karena pelanggan, langganan curhat kepada Allah beliau itu dalam segala hal curhatnya, maka ketika Allah undang ke langit, ya karena pelanggan dia undang ke langit. Servis area, di servis dalam hal cepat nyampainya ke langit, masuk lintas dimensi. Karena Rasul merasa akrab dengan Tuhannya, pelanggan. Jadi curhatnya kepada Allah, bukan curhat di status sosial. Maaf saya lagi galau, nggak usah gitu, nggak usah. Kepada Allah saja curhatnya, langganan. Berarti kita sebagai orang beriman bersyukurlah kalau siaran ayatnya merawat undangan. Setiap hari dia Allah itu mengundang kita sebetulnya. Lewat apa medianya? Macam-macam. Seruan adzan, amalan puasa, manggil puasa sunnah atau fardu, amalan sedekah, baca Quran, segala amalan yang bisa datang keridhoannya. Contoh misalnya orang jatuh salah, ya Allah alhamdulillah engkau mengundang saya untuk ada rasa kasihan kepada orang itu, untuk berbuat menolong. Alhamdulillah aku diundang untuk mengamalkan amal-amal yang Allah suka. Kesana kita bersyukurnya itu. Jangan gini, ya Allah bismillah saya nolong dia. Semoga ya Allah kalau saya mengalami kayak dia, saya ditolong orang. Jadi kesannya pamrih, pengen balasan. Jadi kesannya nggak mau nolong kalau nggak ditolong kan gitu. Nggak mau rugi nolongnya gitu misalnya. Jangan gitu. Kita tuh bisa nolong orang, bisanya itu Allah undang sebetulnya. Allah kasih amalan dengan tenaga supaya bisa itu. Nah, alhamdulillah aku diundang oleh Allah untuk mengamalkan itu. Masa beri nggak pikir suka neraka, nggak mikir pahala lagi, mikir merasa senengnya itu akhirnya. Murni ikhlasnya karena nggak pamrih. Nggak karena pengen surga, nggak gitu pikirannya. Merasa senang diundang, senang itu nilai tinggi itu. Alhamdulillah saya diundang. Ibarat maaf ya presiden mengundang kita, berarti nama kita itu kan dalam pikiran beliau. Alhamdulillah nama aku ternyata masuk dalam ingatannya diundang. Nah, itu ada rasa bangganya ada. Sama, alhamdulillah saya bisa berbuat kebaikan. Saya diundang Allah berarti mengamalkan itu. Mari kita bangganya ke sana, merasa diundang dalam segala amalan. Oh berarti kita tuh butuh diundang ya? Iya, butuh. Ya ayyuhan nasu wahai manusia antumul fuqara'u, kalianlah orang-orang yang butuh kepada Allah. Fakir itu butuh artinya. Wallahu huwal ghaniyyu, dan Allah dialah yang maha kaya. Allah itu nggak butuh kita. Alhamidu maha terpuji. Kalau kita kan ada butuhnya. Saya punya gawe, saya punya hajatan, saya ngundang si A si B. Kenapa? Saya ada butuhnya. Nah, supaya maaf, barangkali buan supaya balik, urusan duniawi buan balik. Yang kedua, supaya saya jadi barangkali punya misi kampanye ya, terkenal. Nah, ini contohnya. Jadi kita tuh ngundang kan nggak pengen rugi. Allah nggak gitu, nggak kayak manusia. Allah ngundang kita, bukan berarti Allah pengen cari keuntungan, nggak gitu. Justru Allah nggak pengaruh. Kita yang butuh diundang sebetulnya itu. Nah, maksudnya apa? Barang siapa nggak mau dekat Allah, berarti nggak butuh. Barang siapa nggak mau jadi orang baik, nggak butuh diundang untuk beramal kebaikan. Itu aja intinya. Barang siapa disuruh Allah makan halal kok nggak mau, berarti nggak butuh perintah Allah. Dan mendekati terakhir, jika kita sebagai orang beriman bersedia menghadiri undangannya, maka tidaklah bertambah keagungannya, karena dia sudah sempurna dengan sifat-sifatnya itu. Jadi kita itu nyembah Allah, bagi Allah nggak pengaruh, bagi Allah nggak menguntungkan maksudnya. Kita nggak nyembah, Allah nggak rugi, itu aja kesimpulannya. Nah, jadi kita menghadiri undangannya, Allah nggak merasa wah nggak gitu, nggak bertambah, udah sempurna. Dan sebaliknya, jika kita ngaku beriman, tidak bersedia menghadiri undangannya, maka tidak berkurang keagungannya. Ini Allah sindir masalah sholat di sini. Wahai Muhammad, wa'mur ahlaka, perintahkanlah keluargamu bi sholati, kepada amalan sholat. Wastabir alaiha, dan bersabarlah untuk mengerjakannya itu. La nas'aluka rizqan, kami tidak memintamu rizki. Nahnu narzuquka, kamilah yang memberimu rizki. Apa lan rizqan?
kami tidak memintamu rezeki, misalnya ketaatanmu sholat itu tidaklah membuat kami jadi beruntung. Dan sebaliknya, malesnya kalian sholat itu bagi kami nggak pengaruh. Justru kamilah yang narzuka, kamilah yang beri keberuntungan atas ketaatanmu itu. Nah, ini bagi Allah itu nggak pengaruh. Kita nyembah nggak pengaruh. Yang pengaruh kita sebetulnya, kenapa? Kalau nggak nyembah, rugi berarti. Nggak mau diservis area gitu kesimpulannya. Nggak mau diservis oleh Tuhan. Terakhir, dia mengundang kita adalah justru supaya kita mendapat manfaat dari keagungan. Apa manfaatnya kalau merespon dengan Allah itu? Macam-macam. Ketika meninggal, Allah mudahkan dicabut nyawanya, nggak merasa sakit. Husnul khotimah. Ketika di padang mahsyar cuma ada gelisah, dia tenang, dinaungi Allah. La khaufun wa la hum yahzanun, tenang. Ketika orang nyebar neraka takut, dia tenang. Pokoknya servis area segala lintas dimensi alam, area dunia diservis Allah aman, area akhirat diservis juga aman. Itu manfaat keagungannya sih. Nah, mari mulai sekarang kita ketika mengamalkan segala perintah Allah itu jangan merasa diperintah, merasa diundang, akan merasa bangga ketika mengamalkan. Demikian materi hari ini, mengenal beberapa ayat yang bersifat siaran dari Allah, dan ini siarannya langsung karena berlaku sepanjang zaman. Semoga kita kaji ini ilmu bermanfaat, kita sama-sama dalam beribadah, dan kita semakin dekat kepada Allah dalam segala keadaannya. Kita akhiri baca matul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.